Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dini Junia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Sebelumnya di sini saya akan mensosialisasikan mengenai gizi buruk. Nah, saya bagiin ini dulu ya, Bu. Iya. Ini adanya. Di sini udah ada yang tahu belum gizi buruk itu apa? Nah, Saya jelasin dulu ya. Gizi buruk itu adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan nutrisi. Jadi tubuhnya itu kurus, tulangnya itu kelihatan, terus badannya kering gitu kan. Nah, itu enggak ada gizinya. Nah, yang harus ini umumnya terjadi pada anak-anak. Gizi buruk pada anak sering kali kurangnya asupan gizi seimbang. Nih, ada yang tahu kan 4 sehat 5 sempurna? Tahu kan? Jadi 4 sehat 5 sempurna itu berguna banget buat anak yang masih di bawah umur. Soalnya anak yang masih ini tuh kalau udah dikasih makanan sembarangan yang mengandung bahan kimia, gak baik banget. Itu bisa mengakibatkan gizi buruk, apalagi makanan junk food kayak cepat saji gitu, gak baik banget. Nah, anak harus dikasih makanan yang bergizi kayak tahu, tempe, sayur, susu, dan buah-buahan. Itu sangat baik banget. Jangan sampai anak-anaknya dikasih kayak mie terus, yang kayak di SD yang di luar itu kan gak sehat, banyak bakteri yang menempel. Nah, dari brosur yang saya bagikan itu terdapat gambarnya, tuh lihat tuh. Ada kan, Bu? iya ada. Kurus, jadi kayak kurus gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita itu mengalami gizi yang buruk seperti ini. Juga bisa disebabkan oleh penyakit tertentu yang menyebabkan tergantungnya proses pencernaan makanan ataupun tergantungnya penyerapan. Zat gizi yang penting yang diperlukan oleh tubuh dalam istilah medis itu bisa disebut dengan malnutrisi energi protein. Nah, itu bisa disingkat MMV. Nah, MMV itu ada 2 jenis, ada yang berat dan juga ada yang ringan. MMV ringan itu disebut juga gizi kurang. Contohnya itu belum menunjukkan gejala klinis. MMV ringan tuh disebut juga dengan gizi kurang, belum menunjukkan gejala klinis. Dan khas anak yang mengalami gizi kurang hanya terlihat kurus dan mengalami gangguan pertumbuhan. Sedangkan MMV berat, anak sudah mengalami gejala-gejala klinis yang khas serta gangguan biokimiawi dalam tubuh. Gizi buruk dikenal sebagai busung lapar. Ada yang tahu nggak busung lapar itu apa? Enggak. Masa nggak tahu? Jadi kita tahu nih. Ya. Jadi busung lapar itu yang perutnya gede tapi badannya kurus. Nah, itu karena makanan adanya bakteri. Itu nggak dicerna sama tubuh. Dan untuk itu dia mempunyai 3 bentuk, yaitu ada maramus, kwashiorkor, dan maramus kwashiorkor. Nah, jadi sekarang kita masuk ke ciri-ciri kurang gizi buruk yang ringan atau MMV ringan. Jadi ciri-cirinya tuh yang pertama itu anak terlihat kurus, berat badan susah naik atau bahkan cenderung turun. Yang kedua itu tinggi badan bisa normal atau kurang berdasarkan usianya. Ciri-ciri MMV berat gizi buruk. Yang kedua itu ada ciri-ciri MMV berat atau gizi buruk berat. Yang pertama itu anaknya cenderung amanis atau kurang merespon. Yang kedua itu bisa mengalami anemia dan ditandai dengan wajah pucat, bibir dan selaput kelopak mata yang tampak pucat. Nah, itu. Terus selanjutnya itu penyebab gizi buruk. Penyebab gizi buruk adalah karena anak tidak memperoleh makanan dengan kandungan energi dan protein yang cukup. Nah, di sini juga ada pengobatannya. Untuk mengatasi gizi buruk dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencakupi dan mencegah terjadinya gizi buruk pada anak. Berikanlah makanan dengan gizi seimbang. Cukup kebutuhan karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di situ juga terdapat ada susu, yogurt, keju, terus ada daging, telur, ikan, dan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau anak ibu gak suka sayur-sayuran, kasih aja vitamin kayak vitamin yang mengandung sayur gitu loh, Bu. So bisa beli di apotek banyak.
Kalau anak ibu gak suka buah atau sayur itu bisa diganti sama yogurt atau susu. Tapi kalau anak ibu gak suka yogurt sama susu itu diusahakan bikin makanan yang mengandung itu tanpa si anak ketahui. Banget kan kalau anak ibu gak suka buah atau sayur itu bisa diganti sama yogurt atau susu. Tapi kalau anak ibu gak suka yogurt sama susu itu diusahakan bikin makanan yang mengandung itu tanpa si anak ketahui. Ada sereal, roti yang sudah difortifikasi, nasi dan pasta. Nah itu semua karbohidrat semua ya Bu. Kalau nggak ada roti, karbohidrat itu bisa diganti sama ada yang ditanyakan nggak Bu? Nah itu sudah saya jelaskan ya Bu. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak Bu? Saya Bu mau nanya. Ya silakan Bu. Jadi cara pencegahan agar anak saya itu nggak kena gizi buruk itu gimana ya Bu? Cara pencegahannya itu dibutuhkan asupan nutrisi berupa kalori dan protein yang mencukupi. Nah, untuk mencegahnya itu pola anak makan ibu harus teratur, banyakin vitamin sama karbohidrat. Makasih ya Bu. Ya, ada lagi nggak Bu? Cukup kayaknya. Sebelumnya saya makasih atas waktunya Ibu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya Bu. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.